Jadi kangen juga kita berapa bulan kita tidak jumpa ya. Terima kasih teman-teman semua, para leader, Pak Karim dan teman-teman leader semua yang sudah hadir ya, mewakili grupnya masing-masing. Memang penting malam ini kita adakan Zoom meeting dengan tujuan yaitu tadi seperti Pak Prabu sampaikan, jangan sampai membiarkan apa tadi Pak Prabu, paradigma di otak kita menyebar. Apa namanya tadi? Imajinasi liar. Bahasanya Pak Prabu ini luar biasa, ya kan? Imajinasi liar ini bahaya. Dan saya sangat setuju. Malam ini kita adakan Zoom meeting, dan mohon maaf sebelumnya malam minggu kemarin ya, saya nggak bisa ikut hadir di Zoom meetingnya karena memang ya alasannya cuma satu, ya itu masih manusia. Ya tidak, apa kali masih riwa ya. Oke, kita mohon maaf ya, memang kondisi saya tidak sebaik Pak Prabu ya dalam penyampaian. Jadi harus ada jawaban kalau ada dicat kan gitu ya. Oke, jadi intinya adalah malam ini sebetulnya malam yang memang sangat dinantikan, khususnya untuk saya pribadi bisa bicara dengan teman-teman semua, walaupun tidak seluruh member 50 bisa hadir di malam ini, tapi insya Allah ini yang teman-teman dari berapa tadi 800 sekian juga mewakili teman-teman yang lain. Jadi terkait bagaimana bisnis kita ini bisa berkembang jauh lebih hebat, lebih kuat, begitu ya. Ternyata step by step yang sekarang kita jalani ini memang menunjukkan ke arah yang lebih positif daripada sebelumnya. Jadi sangat dimaklum mungkin kalau teman-teman maklumnya perjalanan kita itu selalu belajar. Karena saya juga sama, tidak ada di master center itu cuma hanya bahasa aja, tidak ada juaranya trading pun tidak ada. Yang ada adalah selalu belajar dalam setiap pergerakan harga, dalam setiap kondisi trading dan lain segala macam. Nah, malam ini ternyata dari 8 bulan tadi kurang lebih kita belajar sama-sama membangun bisnis di 50 itu mendapatkan banyak pelajaran teman-teman. Jadi ya, pelajarannya apa sih? Niat awal dari sistem yang dibangun Pak Teddy bersama saya, bersama Pak Fahmi, dan juga dengan Pak Fahmi, Pak Gambar, semoga bisa nonton kita hari ini bareng. Jadi yang kita bangun adalah tujuannya bagaimana membuat sebuah solusi tanpa harus membiarkan rekan-rekan mitra kita, trader itu atau member ya, itu galau dalam kondisi trading sebetulnya. Karena pengalaman di lapangan sebelum kita memulai bisnisnya ada beberapa analisa bisnis tentunya terkait trading dan emosional yang ada saat kita menjalankan bisnis. Nah, akhirnya kami mengambil, ini saya cerita dari awal, sekilas dari awal supaya nanti masuk ke poin intinya gitu ya. Yang kita harapkan adalah sebetulnya bagaimana teman-teman bisa nyaman, bisa nikmat, benar-benar menghasilkan profit dari trading tanpa harus stres di trading. Itu tujuan baiknya adalah itu, tujuan mulianya adalah itu. Dan alhamdulillah memang selama 8 bulan ini sudah banyak yang membuktikan hasilnya, ya kita sama-sama nikmati hasilnya gitu kan, yang semoga yang sudah punya, yang kemarin punya utang sudah lunas utangnya kan begitu ya, dan lainnya segala macamnya lah. Apalagi kalau Pak Karim kan mobilnya juga kapan saya mau diajakkan gitu. Gitu. Nah, itu sebuah bukti tentunya. Hanya saja ternyata dari 8 bulan perjalanan kita ini tidak selalunya itu semua mulus, tidak. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selama 8 bulan ini ternyata kita disuguhkan berbagai jenis pengalaman yang memang itu sangat berharga, khususnya buat saya pribadi, gitu ya. Saya juga nggak tahu dengar info katanya berapa sudah jenis ratusan robot yang scam apa segala macam gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi kita yang sekarang ada pembatasan WD, ada ini, ada itu gitu ya. Mungkin saja akan terjadi imajinasi liar tadi di pikiran kita masing-masing, ya, dengan berbagai pengalaman yang kita lihat di lapangan, gitu ya. Atau mungkin juga sebagian dari teman-teman juga mengalami, gitu ya, dari yang sudah. Nah, tapi ternyata malam ini kita sudah final, kita sudah ketemu satu solusi hebat yang ternyata itu tadi. Prestige itu rekanan kita ini tidak hanya sekedar mereka sebagai broker, tapi mereka juga punya kepentingan bagaimana kita ini bisa kerjasama panjang, long term, sehingga saling mengamankan satu sama lain. Nah, kesimpulannya adalah kita harus mulai sebuah perubahan besar demi kita ke depan agar lebih baik lagi, ya kan, sesuai regulasi yang ada, dan memang bisnis kita bisa dibikin panjang sesuai harapan kita masing-masing. Kita udah sampai bisnis kanan kiri, ganti lagi, join lagi, ya kan, bisnis lagi, Pak Karim roadshow lagi, gitu ya. Nah, bisnis lebar, gitu ya. Nah, ini ada solusi terbaik ternyata. Dari beberapa kali kita membuat sebuah regulasi baru lagi, tujuannya adalah ke arah positif. Nah, apa solusinya? Yang pertama adalah kita sekarang ini bisnis trading forex. Nah, trading forex adalah bisnis yang punya potensi profitnya begitu luar biasa, tapi ternyata di
balik profit yang luar biasa itu juga ada sebuah risiko yang luar biasa menanti kita, betul ya? Nah itu semua kita sudah pahami. Selama 8 bulan ini, teman-teman tidak pernah merasakan risiko sedikit pun, betul ya? Yang sudah WD modal, yang sudah WD modal plus profit, yang sudah close account, yang baru WD profit, itu mereka sudah benar-benar menikmati profit tanpa risiko di belakangnya, tanpa floating yang dibebankan ketika kita melakukan WD. Itu bahasa dari Pak Prabu tadi, itu maksud saya. Nah ternyata itu adalah hal positif, hal baik, hal luar biasa yang bisa kita alami tidak berapa 8 bulan. Tapi ternyata itu juga menampung sebuah masalah besar, ternyata menanggung sebuah masalah besar yang itu menjadi tugas secara keseluruhan, jadi tanggung jawab saya. Jadi beban floating itu selama 8 bulan ini dibebankan kepada saya sebagai trader. Nah, bukan saya tidak sanggup, bukan saya merasa pesimis dengan keadaan, bukan. Tapi ternyata setelah saya ukur dan melihat kondisi market saat ini, ada yang skema, ada yang apa yang akhirnya membuat kita menjadi khawatir ya, dan galau imajinasi liar dan lain-lain ya kan. Pak Prabu ini jago berimajinasi ya kan, apalagi Pak Teddy imajinasinya makin liar ya kan. Nah lalu kita harus segera cut kondisi itu gitu. Dengan cara bagaimana? Jadi tabungan floating selama 8 bulan ini ternyata ya alhamdulillah ya, karena kita tidak menggunakan robot yang banyak orang lain pakai di bisnis sebelah. Robotnya ini bisa ngobrol, bisa begini gitu kan ya, jadi bisa menganalisa kondisi gitu. Ini robot gitu. Nah jadi kondisinya adalah kita akan mulai menikmati resiko trading ya. Maksudnya bukannya menikmati resiko trading itu bukan semua beban analisa, beban apa segala macam dibebankan kepada member, tidak. Tapi mulai bulan depan kita akan berlakukan bagaimana resiko trading itu teman-teman juga bisa menikmati. Tidak hanya saya gitu. Saya udah kurus loh, masa saya makan resiko terus ya kan? Iya tuh ya kan gitu. Jadi nah di bulan depan teman-teman ketika WD semuanya, kita bukan bicara dulu, teman-teman akan melihat bagaimana trading berjalan setiap hari ya. Di situ akan memancing emosional teman-teman juga, mental teman-teman juga mungkin akan saya bawa ke arah sana, karena nanti setelah ini saya buka, maka teman-teman setiap hari, mungkin setiap jam itu akan melihat perubahan margin yang fluktuatif. Misalkan contoh, ada rekan kita deposit 10.000 gitu ya, pagi-pagi dia lihat masih 10.000 ya kan, dan trade result-nya yang berjalan berapa, sudah hijau, misalkan ada $1.000 gitu ya, tiba-tiba si jam berikutnya jadi merah, jadi 5.000 gitu ya kan, ya akan mengalami seperti itu. Bulan depan itu teman-teman akan saya ajak di situ ya, biar kita sama-sama belajar mengontrol emosional. Caranya cuma satu, abaikan itu, anggap itu sebuah tontonan, jangan masuk ke dalam hati, jangan terlalu masuk ke dalam pikiran. Berapapun banyaknya uang teman-teman yang dijoinkan di bisnis 50, ketika sistem open float ini dibuka ya, tujuannya adalah agar teman-teman paham bisnis kita ini ternyata itu trading berjamaah. Pas konsepnya gitu dari awal ya, trading berjamaah. Nah sehingga tapi ternyata ketika kita bikin konsep trading berjamaah, ini WD-nya agak kurang adil gitu. Kenapa? Karena yang tidak WD dan yang belum WD, ini yang sudah WD itu sudah menang dalam kondisi risiko yang mungkin menang tanpa ada floating yang dibebankan ya kan. Tapi yang belum WD ini masih dibebankan oleh floating gitu. Nah bayangkan selama 8 bulan berapa nilainya udah jutaan, berapa total profit yang sudah kita capai ya kan. Tapi ternyata karena profit itu tidak pernah mengurangi resiko yang ada di setiap akun, akhirnya menjadi tumpukan floating. Nah saya baru merasa berat itu, bukan berat ya, saya baru merasa terpikir, ini kalau saya biarkan terus akan terjadi sebuah tabungan yang jadi floating turun gitu ya kan, jadi turun banget. Nah ini menjadi sebuah resiko gitu. Akhirnya kita ambil keputusan, oke, kalau gitu kita akan open float ya, floatingnya berapapun semua member akan tahu dengan resiko tadi. Dia akan kita ajak kepada dinamika nanti kondisi akun mereka tiap hari, tiap jam, mungkin setiap mulai trading itu udah mulai ada perubahan emosi. Nah kita akan sama-sama merasakan ini. Sekarang mau Sofian unggulan pusing kayak gitunya, teman-teman juga mungkin tidak akan merasakan gitu ya. Itu kira-kira. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman melihat akun teman-teman nanti tiba-tiba kok ada minusnya nih, kelihatan nih ada $1.000, jumlah minusnya nanti akan beda-beda jumlah floatingnya. Floating itu ada floating profit dan ada floating minus ya. Nah kita selalu akan disuguhkan dengan floating minus teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak trading di satu pair, saya trading di 8 sampai 9 pair sekaligus untuk mendapatkan profit, target profit tadi.
Nah, sehingga floating minus akan terus terjadi. Ya, kalau yang ini profit, yang ini belum, ini profit, ini belum, begitu terus. Dan itu akan tergambar di akun masing-masing berdasarkan balance masing-masing, akumulasi pengalinya. Itu akan terjadi floating minus yang kadang naik, kadang turun lagi, kadang naik lagi, begitu terus, kalau teman-teman. Nah, itu akan menjadi rumus. Jadi kalau misalkan hari ini deposito teman-teman ada 10.000, ada floating di sana misalkan $1.000, deposito 1.000, ada floating $1.000, berarti anggap 10% floating. Contoh ya. Ini yang sisi kedua. Semoga tadi teman-teman bisa paham ya. Yang pertama kita akan cukupkan floatingnya terlihat di akun masing-masing. Nah, yang kedua, ini menjadi acuan teman-teman. Acuan teman-teman ketika melakukan WD ya, dengan ada minus floating di situ $1.000 atau anggaplah 10% dari balance yang teman-teman awal deposit tadi 10.000, misalkan total profit yang sudah di close profitnya sudah diambil misalkan $1.000 juga gitu ya, berarti total balance nya nanti sudah ada 11.000. Nah, dari 11.000 ini ternyata masih ada floating minus 1.000, paham ya, floating minus 1.000 gitu. Nah, ketika teman-teman WD $1.000 dari 10.000 ini, maka $1.000 ini akan membawa lotnya sendiri. Yang lagi open WD, yang lagi open float tadi $1.000 itu akan keluar 10%. Jadi nanti teman-teman akan minus $100 gitu. Paham maksudnya kira-kira ya? Semoga saya paham aja. Jadi ketika teman-teman WD dalam kondisi floating minus, itu pasti akan dibebankan juga minusnya. Tapi tidak semua yang ada di misalkan tadi $1.000 akan dipotong juga jadi minus $1.000 bukan. Tapi berdasarkan jumlah WD teman-teman. Nah, kalau teman-teman WD-nya 10.000 semua, maka yang floating minus tadi ya otomatis akan dipotong semua. Tapi kalau WD-nya cuma 1.000 misalkan atau 10%-nya, maka floating minusnya tadi juga akan berkurang 10% lagi gitu. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya tidak akan pernah terjadi tabungan floating. Dampak positifnya ya. Jadi kalau tadi manajemennya misalkan maksimal floating adalah 20% atau maksimal saldonya adalah 20% misalkan ya. Nah, itu akan stabil di 20% terus. Berapapun teman-teman nanti WD, mau modalnya doang kayak atau modal profit kayak atau profitnya doang kayak, tidak akan pernah menambah floating yang ada. Karena selalu akan keluar juga bersama dengan persentase nilai jumlah WD yang teman-teman lakukan. Itu sebetulnya. Nah, ini yang akan kita berlakukan di bulan depan. Itu rencananya. Nah, kemudian kenapa ini harus dilakukan? Ya udah jelas. Kalau tadi teman-teman simak bahwa kalau kita WD tidak dipotong floating minusnya, ya, maka yang 10% tadi akan menjadi tabungan saya tuh. Saya harus menambah kerjaan lagi untuk menambah menutupi floating yang teman-teman sudah WD gitu. Ya, bisa dimaksud ya, bisa dipahami ya. Nah, itu dua poin penting yang malam ini yang kita dapatkan selama perjalanan bisnis kita selama 8 bulan lebih gitu. Ini pelajaran berharga buat kita, khususnya buat saya pribadi. Ternyata kalau ini tidak dilakukan, ya resiko kita akan semakin besar. Kenapa? Karena jumlah WD yang sekarang sudah terus menumpuk, ya kan? Yang terus menumpuk ini otomatis kan bersamaan numpuknya juga nanti floating yang lain. Tabungan-tabungannya kalau yang sekarang kita WD semua, gitu ya. Oh Pak, punya saya pro, bisa aja kita terus sekarang. Tapi mari kita kalikan ke tabungan floating tadi, masing-masing 10% dari jumlah WD. Itu akan masuk terus ke tabungan floating. Yang tabungan floating ini harus mau bagaimanapun saya harus selesaikan tugas floating ini menjadi profit. Begitu kan? Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana pekerjaan saya selama 24 jam kurang lebih ya, setiap Senin sampai Jumat untuk menutupi floating yang teman-teman selalu WD tiap hari. Itu sedangkan satu sisi lagi saya harus menyiapkan memberikan sebuah profit minimal 1% per hari tadi kan, yang ditargetkan kita gitu. Nah, itu bukan saya pesimis, saya tetap optimis, tapi saya minta kebijakan kepada teman-teman biar bisnis kita juga panjang dan saling menikmati. Ya mungkin di bulan depan akan kita terlakukan open float ini gitu. Jadi kita akan menikmati resiko sama-sama, ya kan? Ketika kita WD, lihat resiko yang sedang terjadi. Kalau kita lagi open floatnya misalkan ada 10%, ya sudah, berarti kita WD-nya juga jangan banyak-banyak supaya apa, floatingnya nggak berkurang banyak juga kita gitu ya, gitu. Jadi kita bisa ngukur sendiri gitu mau berapa jumlah WD kita. Nah, ternyata aturan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada di broker kita di Vantage, bahwa Vantage tidak pernah membatasi maksimal WD buat sekian nggak pernah. Batasnya adalah jumlah akun kita berapa, itu ada balance berapa, itu yang boleh di WD. Nah, yang nggak boleh itu akunnya cuma ada $10, WD-nya $100.000, nah itu nggak boleh dan nggak bisa. Itu kira-kira teman-teman ya. Jadi poin yang akan kita ambil adalah insya Allah bulan depan ini akan kita mulai open float-kan. Cuma untuk bisa masuk ke situ
ini ada satu langkah besar yang harus kita sepakati bersama. Pak, minum dulu. Nah, bakarin kopinya mana, Mbak? ada. Siap. Oke, mangga silakan kopi dulu. Nah, jadi ada satu langkah besar yang akan kita ambil maksimal 1 bulan ini. Kita sudah sampaikan ke Pak Teddy bahwa Pak Teddy, kita minta izin kalau seandainya diberlakukan 1 bulan lagi saja, berikan waktu ke saya untuk bagaimana tabungan floating ini saya selesaikan. Ya, sehingga nanti ketika open float diberlakukan, teman-teman sudah berada di posisi safe, bukan posisi rawan. Ya, rawan dalam arti dengan floating yang sudah di atas 50%. Nah, ini saya buka begini aja, entah nih, otaknya udah kemana-mana nih, imajinasi liar. Waduh, floatingnya udah 50% dan segala macamnya. Padahal, itu adalah profit yang sudah teman-teman dapat lebih, ya inilah ya, morosot, jangan-jangan. Ini ada posisi morosot, maaf, bukan dulu sedikit. Nah, morosot juga nggak tahu. Jadi, kalau sekarang saya berlakukan, bisa aja sebetulnya sekarang saya open kan, flash ini langsung open float gitu ya, saya ajukan ke benteng, oke Pak, kita buka sekarang. Nah, tapi saya belum yakin mental teman-teman semuanya sudah siap untuk melihat itu gitu. Karena bayangkan, tabungan floating 8 bulan ke belakang ini masih numpuk di satu akun, ya kan? Kalau tiba-tiba dilihat sama teman-teman, aduh kok 50%, aduh kok 30%, aduh kok 60% misalkan begitu ya, apa yang terjadi? Saya yakin teman-teman mungkin sebagian siap dengan kondisi itu, melihat akun masing-masing seperti apa naik turunnya, ya kan? Tapi sebagian mungkin belum siap. Nah, maka dari itu harapan saya adalah 1 bulan ini tolong berikan waktu ke saya, kepada manajemen, untuk menyelesaikan tabungan floating, ya, menyelesaikan tabungan floating yang sudah kita tabung selama 8 bulan, ya. Itu setelah itu selesai, maka kita akan open floating, kita akan open floating. Gitu. Jadi berapapun setelah itu, berapapun teman-teman mau WD modal, mau WD profit dan lain itu silahkan. Tujuannya apa sih ini diberlakukan? Ada banyak kompetitif, ada banyak yang menggoreng kita di luar sana, ya, bahwa kita adalah apa segala macam. Dengan jawaban ini, betulnya sudah menjawab semuanya, bahwa kita adalah real trading, bahwa kita adalah tidak ada pembatasan WD apa segala macam, tidak ada regulasi di luar ketentuan broker yang ada sama saat ini, gitu ya. Dan tujuannya hanya itu sebetulnya. Nah, mungkin itu Pak Prabu, semoga bisa tersimpulkan dengan baik ya. Mohon maaf mungkin bahasa saya agak sedikit kurang bisa dipahami atau bagaimana, tapi tujuannya adalah hanya satu, bisnis kita ini harus panjang, ya kan? Nah, resiko juga ternyata tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, karena resiko bisnis trading ini cukup luar biasa, resiko untuk kaya mendadaknya juga banyak, gitu ya. Nah, itu juga harus kita bagikan bersama-sama. Itu harapannya pelajaran itu selama 8 bulan ini itu lebih mendewasakan bisnis kita, ya kan, dan lebih menyempurnakan sistem yang ada di bisnis kita ini, gitu. Mungkin begitu, saya yakin dari 800 lebih peserta ini juga banyak trader yang saya yakin mereka juga paham ketika saat ini ada floating 10% dan dilakukan WD, artinya balance-nya akan berkurang, maka yang akan nambah adalah floating-nya, begitu ya. Jadi izinkan kami manajemen untuk merubah mengembalikan menghilangkan tabungan floating ini. Setelah itu baru kita akan open float, dan itulah bisnis trading yang sesungguhnya. Teman-teman bisa melihat berapa profit, teman-teman bisa melihat berapa floating, ya kan, teman-teman bisa melihat berapa loss-nya, berapa jumlah profit yang sudah di-cut-nya dan lain sebagainya. Begitu Pak Prabu. Terima kasih teman-teman semua, mohon maaf ini kebetulan jam berapa? Oke, 3 menit lagi news mulai rilis, jadi mohon maaf saya izin tidak ikut lanjut sampai tuntas meeting ini, tapi semoga apa yang disampaikan malam ini itu saya yakin teman-teman juga bisa paham. Hanya satu tujuan, yaitu adalah bisnis kita supaya lebih panjang, ya, bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang dan kita bisa terus-terusan berbagi daripada hasil profit yang kita dapatkan. Oke, mungkin begitu. Terima kasih semuanya. Mohon izin 3 menit lagi, ya 3 menit lagi. 3 menit. Pak Yayan mungkin sebelum Pak Yayan pamit, mungkin ya ada beberapa pertanyaan singkat yang ingin saya tanyakan mewakili teman-teman yang sudah menyampaikan ke saya. Oke, yang pertama, posisi Pak Prabu ya. Ya. Jadi untuk posisi PAM 1 itu kira-kira masih membutuhkan berapa tambahan equity sehingga nanti profit share itu nanti bisa dibuka. Oke. Kalau kemarin dari Pak tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih sekitar 2 juta sudah kita bisa open ini lagi, open share profit ya, performance fee namanya, itu 2 jutaan lagi Pak Prabu.
Karena sekarang balance yang sekarang ada di pump 1 itu kurang lebih sekitar 9 juta. Itu Bapak Bu. Oh ya, jadi 3 juta ya Pak ya? Sekitar Ya. 2 sampai 3 juta lebih cepat. Oke, siap ya Pak ya. Oke Pak Yayan.